Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Thanos Imperative. Sebelumnya pada event War of Kings terjadi perang angkasa yang dahsyat antara dua negara besar alien, yaitu Kekaisaran Shi'ar melawan Kekaisaran Kree. Shi'ar dipimpin oleh seorang mutan bernama Falcon alias Gabriel Summers yang merupakan adik Cyclops, sedangkan Kree dipimpin oleh Black Bolt beserta keluarga kerajaan Inhuman. Kalian ingin tahu tentang Falcon atau Black Bolt? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Pada akhir perang ini terjadi duel 1 lawan 1 antara kedua pemimpin tersebut. Dalam pertarungan ini, Black Bolt meledakkan suatu bom yang sangat kuat. Saking kuatnya, ledakan tersebut merobek ruang dan waktu, sehingga kawasan bekas ledakan menjadi area berbahaya yang dinamai The Vault. Sedangkan Falcon dan Black Bolt dianggap mati dalam kejadian ini. Dalam komik Realm of Kings isu 1, karena masalah The Vault, dilaksanakan rapat di Nowhere yang dihadiri Guardians of the Galaxy, Quasar alias Wendell Vaughn, Nova alias Richard Rider, serta seorang ilmuwan bernama Dr. Gruenwald. Tim Guardians yang hadir pada pertemuan ini adalah Star-Lord, Drax the Destroyer, Rocket Raccoon, Groot, Jack Flag, dan Buck. Kalian ingin tahu tentang Nowhere atau Wendell Vaughn atau Richard Riders atau Drax? Kami sudah pernah membuat videonya. Dalam pertemuan ini, Drax menekankan bahwa The Vault harus ditutup agar tidak mengancam universe. Richard setuju dengan Drax. Richard melaporkan bahwa Nova Corps sudah berpatroli di pinggiran The Vault dan menemukan mayat-mayat makhluk aneh yang tampak sudah dihisap energinya sampai kering. Demi menutup The Vault, tentu dibutuhkan informasi lebih banyak, maka harus ada orang yang masuk ke sana dan melakukan penyelidikan. Quasar alias Wendell Vaughn mengajukan diri untuk misi tersebut. Jadi dia pun berangkat terbang menuju The Vault. Wendell sendiri pada masa ini berwujud energi kuantum sebab tubuh fisiknya sudah hancur dalam pertarungan menghadapi Annihilus pada event Annihilation. Semakin mendekati The Vault, Wendell merasakan gangguan dan guncangan yang luar biasa. Tekanan dari galaksi dan timeline paralel saling berbenturan. Wendell sendiri saat itu menyebut The Vault sebagai luka pada ruang dan waktu. Luka ini menarik bagian-bagian dari realita lain. Ketika Wendell terus melintasi The Vault, dia bisa melihat planet-planet terlepas dari galaksi dan terseret ke dalam kekacauan kawasan tersebut. Dia bisa mendengar suara timeline yang bergeser, cahaya yang terpecah, serta materi yang meledak. Di tengah penelusuran ini, tiba-tiba Wendell berada di dalam gelembung energi, lalu dikelilingi kegelapan. Ketika sudah terbebas dari kegelapan itu, Wendell yang kebingungan berusaha menghubungi orang-orang di Nowhere, namun dia tidak mendapat respon sama sekali. Saat itu dia juga menyadari sesuatu. Kini dia memiliki tubuh fisik lagi, lengkap dengan kostum baru. Sepertinya perjalanan memasuki The Vault telah membuat dirinya mengalami perubahan. Wendell kemudian tiba di suatu tempat di mana terdapat bangunan dan patung, termasuk patung Liberty. Jadi Wendell tentu menduga dirinya telah kembali ke bumi. Namun ini bukanlah bumi tempat asal Wendell. Secara mengejutkan, Wendell menyadari di dekatnya ternyata ada monster yang sangat menakutkan. Monster ini punya banyak tentakel, duri, mata, dan mulut bergigi tajam. Kita sebut saja namanya Restu. Wendell hendak dijerat oleh Restu, jadi dia tentu memberikan perlawanan dengan menembakkan energi. Sambil melakukannya, Wendell bisa merasakan Restu mengandung bermacam-macam energi, termasuk energi gamma. Selain itu, Restu juga mengeluarkan aroma yang membuat Wendell merasa ketakutan. Ujung-ujungnya Restu mampu membuat Wendell terlempar, sedangkan situasi menjadi lebih ramai dengan kedatangan beberapa hero lainnya, yaitu Captain America, Iron Man, Giant Man alias Hank Pym, Scarlet Witch, Thor, dan Miss Marvel alias Carol Danvers. Walaupun begitu, mereka bukanlah tim Avengers yang dikenal Wendell. Mereka dinamai Revengers. Bumi tempat Wendell sedang berada memang bukan universe utama alias 616, melainkan universe 1001. Kini Revengers bergegas menyerang Restu. Mereka juga berbicara pada Wendell. Mereka mengatakan Restu merasakan sesuatu, sehingga keluar dari pengurungannya dan mengamuk menghancurkan Manhattan. Rupanya Revengers memang belum tahu bahwa Wendell yang ini bukan berasal dari universe mereka. Saat itu sebenarnya Miss Marvel melihat Wendell tampak bingung dengan semua ini. Selain itu, Miss Marvel heran kenapa Wendell kembali begitu cepat. Pada akhirnya Miss Marvel pun
menyadari bahwa Wendell ini bukanlah orang yang dia kenal. Scarlet Witch mengkonfirmasi pula bahwa Wendell ini berasal dari tempat yang sangat jauh. Meskipun begitu, Kapten Amerika bilang hal itu bisa diurusi nanti. Sekarang mereka harus berfokus pada monster restu. Maka Kapten Amerika menyuruh Thor bertindak. Sesuai perintah ini, Thor melompat dan menghantam restu memakai Mjolnir. Pukulan tersebut ternyata tidak ampuh. Restu kemudian justru mampu melemparkan Thor. Ini membuat Thor marah sehingga wajah Thor berubah menjadi menakutkan. Wendell tentu bingung melihat wujud Thor tersebut. Selanjutnya, Thor memukul restu lagi. Sepertinya perubahan Thor membuatnya menjadi lebih kuat. Kali ini satu pukulannya berhasil membuat restu takluk. Kekalahan ini membuat restu mengalami perubahan juga. Dia menjadi seorang manusia, yaitu Bruce Banner yang tidak sadarkan diri. Wendell tentu tercengang begitu menyadari monster tadi ternyata adalah Hulk. Sementara itu para hero sudah mendekati Bruce. Kapten Amerika mengatakan bahwa Bruce terlalu berbahaya dan tidak stabil. Jadi Kapten Amerika memerintahkan Tony Stark melakukan sesuatu. Sesuai perintah tersebut, Tony mencabut jantung Bruce. Wendell jelas kaget menyaksikan ini. Dengan selesainya masalah Bruce, Revengers mengalihkan perhatian pada Wendell yang entah kenapa mengalami rasa takut yang besar. Selain itu, dia juga tidak bisa bergerak. Rupanya Scarlet Witch menggunakan kekuatan Hex untuk membatasi badan Wendell. Dengan demikian, Wendell pun dengan mudah ditangkap oleh Revengers. Wendell lalu dikurung di dalam gelembung energi di sebuah bangunan bernama Trapezohedron. Terjadilah pembicaraan antara Revengers dengan Wendell. Kepada Wendell, Giant Man mengungkapkan bahwa kekuatan Revengers merupakan hadiah dari para makhluk bernama Many-Angled Ones. Revengers mengaku sudah tahu pula tentang adanya The Vault. Untuk melakukan pengintaian, sebelumnya mereka telah mengirim salah satu anggota mereka, yaitu Wendell, memasuki The Vault. Wendell tersebut sampai sekarang belum kembali. Melalui pembicaraan Wendell universe utama dengan Revengers, terungkaplah bahwa The Vault merupakan suatu jalur yang menghubungkan dua universe, yaitu universe utama dan universe 10011. Kini Revengers membeberkan sesuatu yang sangat menyeramkan. Many-Angled Ones sudah mengisi universe ini tapi masih merasa lapar. Mereka ingin menguasai tempat yang baru. Universe utama akan menjadi sasaran berikutnya bagi Many-Angled Ones. Karena itu, Revengers ingin Wendell memandu mereka menuju universe asalnya. Tentu saja Wendell tidak mau melakukan hal semacam itu. Sayang sekali, Scarlet Witch memberikan kabar buruk bagi Wendell. Ternyata badan Wendell mengandung energi kuantum yang terhubung dengan universe asalnya. Scarlet Witch bisa menelusuri energi tersebut menuju universe utama. Scarlet Witch bilang dirinya butuh waktu beberapa jam untuk melakukan persiapan. Nantinya, Revengers harus menggunakan mantra Yod-Sothoth untuk memindahkan planet bumi mereka ke universe utama. Sedangkan bumi universe utama akan dimusnahkan. Walaupun menjelaskan rencana mengerikan ini, Scarlet Witch juga meminta maaf kepada Wendell. Wendell jelas merasa heran kenapa Scarlet Witch meminta maaf. Rupanya Scarlet Witch sebenarnya memang tidak sepenuhnya setuju dengan rekan-rekannya dalam tim Revengers, tetapi dia takut pada mereka, jadi dia terpaksa patuh pada mereka. Di tengah pengakuan ini, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dari dalam tubuh Scarlet Witch muncullah seseorang, yaitu Vision. Ini tentu membuat Wendell tercengang. Kepada Wendell, Vision mengungkapkan bahwa dirinya selama bertahun-tahun bersembunyi di dalam tubuh Scarlet Witch. Dalam persembunyian ini, dia secara diam-diam mengamati Revengers. Kini dia terpaksa keluar agar bisa menolong Wendell. Dia lalu mengotak-atik peralatan di sana sehingga Wendell terbebas dari gelembung energi. Vision menjelaskan pula bahwa di universe ini, makhluk yang masih melakukan perlawanan adalah makhluk yang berupa teknologi seperti Vision. Walaupun begitu, jumlah mereka sedikit sehingga peluang mereka untuk menang sangatlah kecil. Vision tidak mau universe utama mengalami nasib seperti universe-nya. Jadi dia menyuruh Wendell segera pergi. Tanpa Wendell, Revengers tidak akan bisa menemukan jalan menuju universe utama. Saat itu sebenarnya mereka dipergoki oleh Miss Marvel yang baru saja tiba. Untungnya Wendell bergegas melesat terbang pergi. Sambil bergerak meninggalkan Trapezohedron, Wendell berupaya menghubungi Star-Lord, Nova, dan Dr. Grenwald. Wendell masih belum menerima tanggapan, maka dia memutuskan menyiapkan
menyiapkan pesan. Dia melaporkan bahwa The Vault merupakan jalur menuju suatu universe lain yang telah dikuasai makhluk-makhluk kegelapan mengerikan. Laporan Wendell ini sempat terhenti sebab dia dikejar dari dua arah oleh Iron Man dan Thor. Jadi Wendell menggunakan kekuatannya. Dia membentuk energi menjadi sebuah palu dan menghantam Thor. Setelah itu Wendell melanjutkan pelarian dan laporannya. Dia menegaskan bahwa tempat ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi universe utama. Demi bisa mengirimkan pesan ini, Wendell hendak mengerahkan energinya. Di tengah proses tersebut, Wendell melihat penampakan yang menakutkan, yaitu kumpulan massa yang terdiri atas banyak tentakel dan mulut bergigi. Wendell sontak menyadari sesuatu. Universe ini berisi kehidupan yang tidak terkendali karena tidak dibatasi kematian. Di sini kematian telah dikalahkan. Akibatnya, universe ini telah menjadi kanker yang ingin menyebar ke universe utama. Karena itulah, universe ini disebut juga dengan nama Cancerverse. Wendell sontak merasa putus asa. Dia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi satu universe. Dia bingung bagaimana dia menghadang galaksi dan bintang yang bersatu demi mengkonsumsi segalanya. Di bumi universe utama, tepatnya di Project Pegasus, ada Dr. Greenwald bersama banyak ilmuwan lainnya. Project Pegasus merupakan fasilitas penelitian energi alternatif. Project Pegasus kini menerima pesan dari Wendell, tapi pesan itu tidak lengkap. Hanya terdengar ada masalah yang berhubungan dengan universe lain. Tiba-tiba, di sana muncullah cahaya terang. Lalu ada Wendell. Dr. Greenwald tentu bergegas menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Dia juga merasa terkejut melihat Wendell punya tubuh fisik. Sedangkan Wendell sendiri mengaku senang akhirnya bisa pulang. Tanpa disadari orang-orang, mata Wendell menampakkan warna merah. Sebenarnya dia bukanlah Wendell universe utama, melainkan Wendell Cancerverse. Seperti sudah disebutkan, sebelumnya Wendell Cancerverse dikirimkan oleh Revengers untuk menyelidiki The Vault. Dalam komik Nova volume 4 isu 36, Nova Corps sedang berkumpul bersama Darkhawk alias Chris Powell di pesawat markas mereka yang bernama Resolute Duty. Kepada mereka semua, Worldmind menyampaikan berita penting tentang Project Pegasus. Worldmind sendiri merupakan kecerdasan buatan sekaligus superkomputer yang membantu mengelola Nova Corps. Kini Worldmind memberitahu bahwa Project Pegasus sedang dikarantina. Namun fasilitas tersebut tidak mau memberikan banyak informasi. Hanya disebutkan alasan karantina adalah karena Wendell Vaughn baru saja datang setelah melakukan penyelidikan di The Vault. Begitu mendengar kabar ini, Richard Rider dan Darkhawk menganggap itu merupakan hal yang biasa. Setiap kali ada operasi yang berhubungan dengan alam lain, prosedur Project Pegasus memang mengharuskan dilakukan karantina. Meskipun begitu, Worldmind kemudian membeberkan berita lainnya. 19 menit yang lalu, Resolute Duty menerima pesan dari Wendell Vaughn yang ditujukan kepada Richard Rider. Wendell mengaku bisa keluar dari The Vault setelah mendapat bantuan dari Imperial Guard, yaitu tim prajurit elit kekaisaran alien Shi'ar. Kini Wendell berada di Chandilar, yang merupakan planet utama Shi'ar. Wendell memberitahukan pula bahwa The Vault merupakan jalur menuju suatu dunia yang berisi berbagai versi jahat orang-orang. Wendell menegaskan bahwa mereka semua harus bersiap-siap sebab dunia tersebut akan mendatangi universe utama. Karena Wendell sedang berada di Chandilar, ini artinya Wendell yang mendatangi Project Pegasus bukanlah Wendell yang asli, melainkan versi jahat yang disebutkan oleh Wendell asli. Versi jahat ini kemudian dipanggil dengan nama Dark Quasar atau Evil Quasar. Selanjutnya, Worldmind memberitahukan temuan lainnya. Setelah melakukan karantina, Project Pegasus memancarkan energi misterius yang memeriksa tata surya untuk mencari sesuatu. Demi menyelidiki segala keanehan ini, Richard bersama Darkhawk pun memutuskan berangkat ke bumi. Setibanya di Project Pegasus, Richard berdiskusi dengan Dark Quasar dan para ilmuwan. Awalnya Richard berpura-pura tidak tahu bahwa Dark Quasar bukanlah Wendell universe utama. Dia menampilkan sikap yang seperti biasanya. Kepada Richard, Dark Quasar dan para ilmuwan mengatakan tidak ada masalah apapun di Project Pegasus. Mereka hanya melakukan
melakukan prosedur standar untuk memastikan Wendell tidak membawa unsur berbahaya dari The Vault. Sedangkan Dark Quasar sendiri mengaku tidak menemukan apapun di dalam The Vault. Setelah merasa cukup berbicara, Richard akhirnya memutuskan berhenti berpura-pura. Dia mengenakan helmnya dan mengungkapkan bahwa Wendell sebenarnya sedang berada di Kekaisaran Shi'ar. Karena tipuannya sudah terbongkar, Dark Quasar langsung saja menembakkan energi pada Richard. Untungnya Richard dengan sigap menciptakan perisai energi. Terjadilah pertarungan antara Richard melawan Dark Quasar. Cerita Thanos Imperative akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.